Oke, shalom Bang Willy. Shalom. Oke, sebelum kita bincang-bincang atau ngobrol-ngobrol kebaikan Tuhan, mari kita pimpin dalam doa ya Bang ya. Oke. Oke, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kini kami ingin menceritakan kebaikan-Mu. Berbicaralah ke setiap kami, dan biarlah hikmat yang daripada Tuhan turun atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Halo, gimana kabarnya Bang? Sehat, puji Tuhan, luar biasa. Di sana bagaimana? Puji Tuhan Bang. Sehat, tetap di bawah pimpinan Tuhan. Perlindungan Ya. Tuhan. Oke. Oke Bang, jadi kali ini aku mau kasih tanya-tanya jawab sih mengenai sharing firman Tuhan atau pengalaman hidup Abang juga. Oke. Oke. Jadi yang pertama nih Bang. Oke, mungkin ada juga saya udah tahu tapi nggak apa-apa juga dipertanyakan lagi Bang ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi sekarang ini Abang nih kan sudah istilahnya sudah mengenal Tuhan lah gitu. Oke. Setelah mengenal Tuhan, kenapa sih Abang mau mengikut Tuhan itu loh? Yang misalnya nih, dulunya itu Abang kan mungkin saya juga sendiri tahu bahwa kehidupan abang dulu ya gimana lah kan mungkin seenaknya sebebasnya gitu tapi udah kedepannya sekarang ini kan jadi seolah-olah mengikut Tuhan itu harus melakukan ini itu loh tapi menurut abang kenapa harus abang memilih mengikut Tuhan daripada hidup bebas gitu. Karena menurut saya pribadi, ya mengikut Tuhan Nah, itu, ya kita kan, maksudnya Tuhan sudah mengasihi kita kan, ya kita harus mengikuti hmm, perintah Dia juga. Jadi apa yang Tuhan perintahkan ya kita lakukan. Ya cara memang nggak gampang, nggak mudah, tapi Tuhan berjanji akan menolong kita. Mungkin itu aja oh sih iya, yang maksudnya ya kita harus sadar berarti bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita ya otomatis kita harus apa, mengikuti perintahnya lah. ya betul 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 wow luar biasa sekali ya bang ya tapi karena kebanyakan orang berpikir bahwa ngikut Tuhan itu karena kadang kebanyakan takut kan Bang ya. Tapi puji Iya, Tuhan di sini luar biasa sekali karena Tuhan itu sendiri yang mengasihi kita, makanya kita mengikuti Dia. Wow, ini sangat luar biasa. Lalu ini lagi Bang, sosok Tuhan itu sih Abang perumpamakan dalam hidup Abang itu kayak sosok gimana sih? Seorang bagaimana? Apakah sosok Tuhan itu sebagai Tuhan pemarah kan banyak orang itu menganggap Tuhan itu sebagai pemarah. Jadi sehingga iya, dia harus lurus gitu. Ada juga menganggap seorang sahabat, ada juga menganggap sebagai teman, ada juga menganggap sebagai my father gitu. Jadi kalau seorang Abang Willy Simatupang nih, iya. sosok Tuhan itu bagaimana sih menurut Abang? Kalau saya pribadi, saya menganggap Tuhan itu jadi sahabat. Jadi kenapa saya lebih tepatnya saya menganggap Tuhan jadi sahabat? Karena kita kan kalau kita punya sahabat kan kita kan apa adanya ngomong sama orang. Iya iya betul betul. Maksudnya kalau sama sahabat kita kan kita ngomong, dalam arti kata kita pun nggak suka sama orang, kita ngomongin sama sahabat kita. Betul betul. Jadi bukan bukan hal yang baik aja, hal yang buruk aja juga kita pasti ngomong sama sahabat kita. Iya benar benar benar. Makanya saya lebih tepatnya saya buat Tuhan itu jadi sahabat saya, karena saya pun belajar kalau di buku Alkitab ya, bahwa Tuhan itu bisa dibuat sahabat, jadi Tuhan, jadi apapun boleh. Jadi lebih tepatnya saya anggap Tuhan jadi sahabat karena waktu kita lebih plong sih, jadi lebih tepatnya kayak sahabat lah. Iya iya betul betul. Karena banyak juga yang menganggap Tuhan itu jadi menganggap seperti legalistik sekali kan bahwa jadi untuk berhubungan dengan Tuhan itu pun untuk memiliki hubungan jadi susah. Tapi kalau kita sudah anggap Tuhan itu sebagai sahabat, kita pasti hubungan itu menjadi erat ya Bang ya. Oke, tapi Ya, ini nih pertanyaan selanjutnya atau bagaimana sih Abang menyikapi masalah kehidupan Abang itu melibatkannya ke Tuhan gitu atau gini
saat pengalaman apa sih yang abang rasain yang benar-benar mengalami Tuhan gitu? Ya, Momen apa gitu? Atau ya ada sebuah cerita dulu apa gimana? awal awal pertama saya mengenal Tuhan secara pribadi lebih tepatnya di 2016, di mana saya mengalami pergumulan-pergumulan karena saya pun latar belakang nggak benar, dalam arti kata pemakai narkoba lah. Tapi di satu titik waktu saya mendengar khotbah ataupun mendengar teman-teman saya memberitakan Tuhan, kok kayak gini Tuhan ya? Waktu yang saya dengar pada saat itu bahwa Tuhan itu mengasihi kita walaupun kita berbuat jahat. Hmm. Dari situlah saya, kalau memang benar kau Tuhan, ubahkan saya. Dan kabar baiknya, Tuhan ubahkan saya, bukan saya yang mengubahkan saya, tapi Tuhan ubahkan dari semua karakter. Jadi bagaimana saya bisa menghadapi semua tantangan hidup ini? Ya intinya bergantung sama Tuhan. Waktu kita bergantung sama Tuhan, apapun masalah kita, ya memang tidak enak. Tapi yang saya udah alami, bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan, pasti Tuhan akan memimpin kita. Jadi nggak usah takut, apapun persoalannya Tuhan akan bantu. Itu aja sih maksudnya dalam dalam selama saya ikut Tuhan 2016, hampir 6 tahun, banyak hal-hal yang Tuhan sudah kerjakan sih dalam kehidupan saya. Ya mungkin itu aja, mungkin sedikit. Sangat luar biasa. Berarti intinya utamanya di situ Tuhan itu yang mengubahkan kita, Bang. Artinya Tuhan itu sendiri, keinginan Tuhan itu sendiri mau memakai kita, kan, Bang? Kalau seandainya kita Iya pun benar. ingin berusaha, tapi kalau Tuhan nggak berkehendak, susah juga ya, Bang ya. Tapi di sini sangat luar Iya biasa benar. dari cerita Bang ini tadi mengatakan bahwa Tuhan yang dari kekuatan Tuhan itu sendiri, the power of God itu tadi. Oh, luar biasa. Nah, jadi pertanyaanku berikutnya, apa sih visi misi abang ini ke depannya? Maksudnya tujuan tujuan hidup abang itu apa sih? Kan banyak orang di luar sana kadang berpikir ya hidup sekedar hidup. Ada juga yang berpikir bahwa ya mereka menyesali kehidupannya. Apalagi salah satu contohnya jika mereka mengalami broken home atau sudah mengalami Ya, keadaan yang sudah paling terpuruk atau mereka melihat latar mereka tersendiri. Nah, tetapi saya pengen tahu nih Bang, sosok seorang Willy Simatupang itu apa sih visi misinya ke depan gitu? Apa tujuannya gitu? Ya. kalau visi saya ya intinya jadi berkat. Hmm, Ya jadi dalam arti kata ya kita hidup kan, bisa kita simpulkan bahwa kita hidup di sini paling kuat ya 70 tahun, 80 tahun. Ya ya kalau saya sih untuk maksudnya untuk apa saya hidup? Lebih tepatnya kayak gitu pertanyaannya kan? iya iya Ya betul. ya untuk apa sih? Untuk melayani Tuhan. Maksudnya melayani Tuhan seperti apa? Ya menolong orang kan nggak harus pakai uang. Iya betul betul Tersenyum Bang. pun kita menolong orang juga kan. Jadi ya lebih bagusnya ya jadi berkat lah. Soalnya saya sudah alami, maksudnya apa yang kenikmatan dunia nggak ada gunanya. Lebih enak melayani Tuhan. Memang luar biasa memang pelayanan dalam Tuhan ini. Jadi kalau ada orang yang bilang kalau ikut Tuhan menderita hidupku, berarti ada Nah, yang salah, ada yang salah yang dia pahami. Kok aku terkadang kayak gini, oh, dia nggak ngikut Tuhan, kok diberkati aku nggak nah, aku kan ada kayak gitu kan. iya Kadang iya saya iya. temunya kebanyakan orang kayak gitu, kok dia nggak melayani Tuhan, nggak diberkati, aku yang melayani. Jadi kan kita kan seakan-akan jadi pelayanan itu atau kita berbuat baik seakan-akan kita mencari upah. Iya iya. Iya. Jadi lebih tepatnya kayak gini, aku berbuat baik samamu biar kau baik, itu salah. Hmm. Kalau saya pribadi dalam kehidupan saya sehari-hari, saya berbuat baik satu karena Tuhan sudah baik sama saya, itu aja. Iya berarti respon ya Bang ya.
Iya, respon aja. Jadi saya nggak terlalu suka saya dipuji, dalam arti kata kita berbuat baik sama orang dipuji ya itu. Soalnya terkadang pujian itu adalah racun. Iya, Seringkali itu benar-benar, racun. Bang. Mungkin itu aja sih ya Jus- jadi berkat lah. Justru karena membuat kita jadi sombong ya, Bang ya. Iya. Oke, itu luar biasa. Artinya jadi berkat ya, Bang. Berkat ke semua orang ya melalui apa aja. Bukan hanya dari materi, Iya. perkataan, perbuatan juga ya, Bang ya. Oke. Oke, tapi sangat luar biasa sekali. Artinya menjadi blessing. Karena banyak orang di luar sana berpikir, ya kalau kau baik, saya baik. Kan gitu, Bang. Di Ya luar sana benar. gitu. Tapi kalau kita yang sudah mengenal Tuhan itu ya cukup kita sadari aja. Kita baik karena Tuhan itu sudah baik buat kita. Mau orang Amin. nggak baik sama kita, itu urusan mereka. Urusan kita meresponi kebaikan Tuhan. Amin, Bang. Amin. Saya setuju dengan hal itu. Nah, jadi next, Bang. Jadi ini nih, Bang. Abang bagaimana jika ada nih, bagaimana Abang menanggapi jika pertanyaan begini? Bagaimana tentang keselamatan kamu? Jika ada orang bertanya demikian kepada Abang, gimana tanggapan Abang mengenai Keselamatan. keselamatan Abang ke depannya, keselamatan hidup Abang? Ya, intinya gini, saya pasti diselamatkan karena yang saya percayai pun sudah menyediakan surga bagi saya dan dia pun mengatakan kepada dia adalah jembatan. Jadi saya percaya aja. Kalau saya percaya sama Hmm. Yesus, pasti saya masuk surga. Wow, luar Itu biasa yang Bang ya. saya ya dan saya pun sudah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan, bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh nyata. Jadi saya bukan sekedar dengar aja, tapi saya juga merasakan bahwa Tuhan itu memang nyata. Satu hal yang saya ya buktinya gini. Dari awal saya tidak mengenal Tuhan, apapun saya nggak tahu, untuk ngomong pun nggak tahu, dalam banyak hal yang saya nggak tahu. Tapi gini, terkadang kan kita berpikir, Tuhan, kenapa saya harus melalui proses? Ibaratnya ini, saya gini ke Lombok. Saya di Lombok nggak tahu nyukur. Nah, Nggak tahu nyukur. Mungkin Bintang pun tahu juga kan, kisahnya ini kan. Si Berkak pernah kucukurkan botak dia kan. Botak dia. Tapi pernah di satu titik saya berpikir ini, Tuhan, kenapa nggak langsung kau buat aja aku bisa nyukur? Kenapa harus melalui proses? hmm. Iya kan? Tapi Iya benar. saya belajar, memang kita harus belajar, ibaratnya kita harus Tuhan buat jadi kursus. Kita belajar itu biar kita tahu bahwa bukan karena kita tapi karena Tuhan. Jadi kita harus, untuk sekarang saya bersyukur kali. Terkadang kan kita waktu kita mengalami proses itu, kita tidak terima dengan keadaan itu. Tapi yakinlah, Iya. waktu kita percaya sama Tuhan, apapun yang kita alami saat ini, itu akan baik, itu akan luar biasa. Pasti waktu Tuhan pasti yang terbaik. Buktinya sekarang saya menerima, ya bisa dikatakan ya, bisa lah ada talenta dikit. Tapi semua itu bukan karena saya lah, semua karena Tuhan lah. Jadi itu aja sih yang saya alami. Banyak hal lah yang Tuhan sudah kerjakan. Oke Bang. Nah, luar biasa sangat memberkati. Ini Bang, saya mau bertanya lagi, ada nggak Bang cerita yang begitu yang Abang rasakan atau momen-momen ada yang dimana Abang merasakan bahwa harus mengeluarkan air mata gitu, tapi setelah Abang mengeluarkan air mata ada sorak-sorai tersebut dari Tuhan itu. Ada nggak cerita hidup gitu? Ya pastinya ada lah.
pastinya ada. Jadi waktu saya mungkin di Padang saya memang ya bisa dikatakan waktu dulu di sana di Padang sosial itu kan, sosial apa kan, LSM itu kan. Nah, Ya di situ memang saya Tuhan Tuhan tempatkan, ya Tuhan buat saya di sana dan Tuhan bentuk. Memang proses-prosesnya itu tidak enak, tapi memang mengeluarkan air mata lah. Tapi saya bersyukur sekarang ternyata itu sangat bagus untuk saya. Kalau mungkin saya nggak di Padang ataupun di Batam, mungkin saya nggak akan jadi di sini. Terkadang kita harus melalui padang gurun itu untuk bisa ke rumput hijau kan. ya benar-benar Bang. Tapi ya intinya Tuhan memberikan kedamaian, Tuhan memberikan sukacita. Jadi kalau ikut Tuhan, intinya gini, ikut Tuhan indah. Jadi kalau ada orang yang bilang ikut Tuhan menderita, itu sangat salah. Berarti dia kan melihat penderitaannya aja. Iya, betul-betul. Sama dia memakai kekuatannya sendiri ya Bang ya. Iya makanya itu, kalau kita bersyukur, saya pernah ke rumah sakit bro, untuk oksigen aja mereka butuh dana 10 juta per hari. Kita dengan cuma-cuma, kok kita nggak mau bersyukur? Yang jadi masalahnya kan kita kan, nggak usah bersyukur. Ya itu sangat salah sih menurut saya. Jadi bersyukur itu pun kita harus tahu kapan bersyukur. Ya harus bersyukurlah selalu. Karena Tuhan akan menjaga kita. Bagi-bagi pun dibanguni kita. Bayangkan lupa Tuhan banguni kita. Nggak ada lagi saya bro. Lupa dia kasih napas sama saya. Lupa saya kasih napas. Itu sekecil itu pun Tuhan tidak lupa. Apalagi berkat. Ikut Tuhan pasti kaya. Tapi kita bukan gini. Jadi kau cari kekayaan. Bukan. Saya percaya bahwa ikut Tuhan pasti Tuhan perkaya. Tapi nggak tujuannya kaya ya. Iya. Ya itu yang saya mungkin sekarang, makanya saya belajar ya dalam diri saya. Terkadang kita ikut Tuhan ini ditarik mundur kayak busur panah itu, bukan maju, ditarik mundur. Iya, betul. Tapi ditarik mundur sakit nggak? Sakit. Tapi waktu Tuhan sudah lepaskan, kita akan melampaui orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu. Jadi intinya satu, setia aja. Orang setia pasti diberkati Tuhan. Jadi itu. Kunci saya setia aja sih, bro, lebih tepatnya. Oke. Intinya kesetiaan. Oke, luar biasa. Oke, lalu pertanyaannya berikutnya ini, Bang. Ini mungkin agak gimana ya? Bisa agak lucu, bisa agak gimana? Agak senang juga dengarnya gitu. Ini planning Abang ke depan untuk ke pernikahan ini gimana, Bang? Atau gini? Atau kan kita namanya hidup pasti punya impian tersedia. Artinya gimana kita ke depannya besok, misalnya Abang ini punya impian mau punya rumah di suatu tempat, nama tempatnya gini, atau planningnya, atau umur berapa Abang menikah, kapan Abang itu, apa impian-impian yang ingin selain dari misalnya kan memang betul kita ingin menjadi berkat semua, tapi tujuan step by step itu tadi Bang, gimana planningnya ke depan? Nah, kalau impian saya, kalau untuk menikah mungkin saya usia 28 tahun menikah. Tapi ada impian saya pengen sekolah ke Singapura. Sebelum saya menikah, harapan saya kalau Tuhan berkehendak, saya mau sekolah ke sana. Kalau saya lihat kalau saya lihat diri saya nggak pantas, tapi saya percaya waktu saya bersama Tuhan pasti di Tuhan. Amin. Tapi kalau memang enggak kata Tuhan, ya apa mau kita bilang? Makanya kita harus buat, itulah impian saya
untuk saat ini itu aja sih impian saya yang paling tinggi. Ya, ya betul Bang. Karena Ya, ini mau kalau kita lihat diri kita sendiri ya pasti nggak bakalan layak. benar. Kita lihatlah kalau salah satu contoh Raja Daud, dia seorang pengembala domba, tapi kalau kita lihat di zaman itu kan yang pantas menjadi raja itu kan harus dari garis keturunan. Tapi dia nggak ada garis keturunan sama sekali. Tapi Tuhan pilih dia menjadi orang raja kan itu sangat luar biasa banget. Jadi dari cerita Daud juga kita bisa mempraktekkan atau mengaplikasikan kehidupan kita kan. Ya Bang ya. Karena dari Daud Iya aja bisa benar. dipakai bagi kita gitu kan Bang ya. Jadi bagi Ya, ya. teman-teman semua yang mendengarkan live ini bahwa tidak ada dasar kita untuk mengeluh atau tidak ada dasar kita untuk mengatakan putus harapan gitu. Karena harapan itu selalu ada. Yang masalahnya itu kita, apakah kita belok ke kanan ke kiri atau mengikut Tuhan itu tadi. Kalau mengikut Tuhan itu jangan kita pakai dengan kekuatan kita. Kalau kita pakai dengan kekuatan kita, kita akan capek, kita akan letih. Tapi kita tinggal kembali kita ingatkan dengan firman Tuhan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Artinya apa? Tuhan itu sendiri yang membuat kekuatan. Dan bahkan keselamatan itu sendiri, Tuhan itu sendiri jalan. Hanya dia mengatakan, akulah, kata Yesus itu tadi, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya, tidak ada alasan lagi untuk hidup ini frustasi, lagi kita merasa, mungkin kita bisa merasa sedih, mungkin kita bisa melihat karena keadaan atau dari orang tua, atau dari keadaan kita yang kita alami. Bahkan mungkin kalau kita lihat isi dompet kita mungkin kita bisa ya, tapi fokus kita bukan di situ, fokus kita kembali kepada Tuhan. Amin Bang. Yes. Amin. Oke, jadi selanjutnya nih Bang, ini abang nih kan di Lombok nih barbershop nih, Ya. barbershop, wow, namanya itu Oh, udah, kalau dengar nama barbershop itu udah levelnya itu udah gimana gitu, udah di atas lah Bang ya. Tapi gini Bang, sebelum abang naik menjadi seorang barbershop, seorang abang mengerti barbershop, boleh dong berbagi cerita pengalaman hidupnya dong. Seperti dari kan supaya menjadi berkat juga atau pengalaman yang dimana siapa tahu ada yang mendengarkan nanti video ini yang mendengarkan bahwa ada yang mereka sedang mengalami perjuangan tapi di tengah jalan mereka ingin merasa berhenti putus asa gitu, tapi ketika mendengar cerita Bang Willy ini mereka dikuatkan gitu, diteguhkan gitu. Jadi selama abang merintis barbershop nih, boleh dong bagi ceritanya sedikit Bang? oke. Jadi saya saya dipercaya untuk buka barbershop. Jadi pada saat itu tahun 2019 saya di sini datang ke sini bulan 11 tanggal 5. Saya ditempatkan ke Lombok buka barbershop dan saya kalau dikatakan saya nggak tahu, nyukur pun saya nggak tahu. Yang dalam otak saya, dalam pikiran saya kebetulan ada dulu teman kita di sini, ada dua orang dan mereka yang rekomendasi barbershop ini. Jadi ceritanya bukan saya yang rekomendasi. Eh, tunggu dulu. Ulison, Oke, oke. apa bang? Oh iya, iya bang. Ambil dulu yang di luar itu. Sabar. Iklan-iklan dulu Bang, iklan. Iklan. Oke. Mohon maaf ini bro. Oke, nggak apa-apa Bang. Lanjut, lanjut. Soalnya ada ini mengutuk-ngutuk pintu. Bentar ya bro. Jadi tatar biar enak kita kan. Iya, iya Bang.
Jadi saya ke jadi waktu saya ke Lombok ini saya berpikir gini, saya pakai logika saya. Nanti kan saya di Lombok ada kok yang nyukur. Jadi nggak usah saya belajar. Kayak gitu dalam pikiran saya. Oke? Itu dalam pikiran saya. Waktu udah nyampe di Lombok bulan 11. Jadi kita sudah beli semua peralatan barbershop, semua sudah lengkap. Yang jadi masalahnya bukan masalah alat lagi, tapi siapa yang nyukur. Di situ saya bimbang, saya nggak tahu, saya nggak ada kenalan di Lombok. Tapi waktu saya ke Lombok ini, waktu saya di Batam, yang dua saya bilang sama Tuhan, saya belajar dari kisah Abraham. Abraham ditempatkan ke tempat yang tandus Tuhan. Tapi di situ dia diberkati Tuhan. Saya percaya juga Tuhan, walaupun saya tidak ada karunia-Nya di sini Tuhan. Aku percaya bahwa Engkau yang menuntun aku memberkati aku. Jadi saya baru 2 bulan kita buka barbershop ini, 11 orang gonta-ganti. Ada yang bilang kayak gini. Baru pertama orang nyukur langsung marah-marah. Apa yang nyukur nggak tahu ternyata nyukur. Ada juga yang bilang, Kak, yang kerja di sini, Bang, kalau nggak ada saya di sini nggak jalan barbershop ini. Soalnya kok nggak tahu nyukur, katanya sama saya. Apa yang saya bilang sama Tuhan, masa anakmu dibuat kayak gini Tuhan? Udah berdua. Akhirnya saya berdoa, terakhirnya Tuhan, kau tersinggung dibuat anakmu kayak gini Tuhan, saya bilang. Tersinggung kau Tuhan, saya bilang. Dan puji Tuhan, Tuhan buat saya sekarang bisa nyukur. Tapi saya percaya semua karena Tuhan, bukan karena saya. Banyak hal yang sudah saya alami, tapi saya cukurlah orang. Bayangkan 5 orang saya cukur kupingnya berdarah. Jadi bukan mulus-mulus saja dalam waktu saya nyukur orang berdarah kupingnya lah, Bang. Tapi kabar baiknya Tuhan menolong apa? Tidak dibuat mereka marah sama saya. Enggak apa-apa Bang, katanya. Ada waktu itu kisah. Jadi saya cukur lah ininya kan, udah siap lah saya cukur kan. Mereng dia. Datang dia sama saya. Kenapa ini mereng Bang? Iya Bang, kepala Abang mungkin itu Bang, saya bilang kan. Memang saya perlu berdalil lah kan. Ya Bang, kita kan udah down kan, udah panas, keringat, udah semua lah. Datang dia. Bang, kemarin saya di sana cukur, bagusnya Bang, kok di sini mereng Bang, katanya. Banyak kisah, ada lagi saya cukur, Bang. Ada ditanya dia, Bang. Ini orang beda ya. Ada yang bilang lagi, Bang, udah berapa lama cukur Bang? Ya saya jujur kan, 2 minggu Bang. Tahu apa dia bilangnya, Bang? Tutup aja barbershop ini, katanya sama saya. Sakit hati, sakit semua. Tapi saya katakan sama Tuhan, kalau kau buat saya di Lombok ini dengan bisnis ini, engkau buat aku bisa Tuhan. Engkau buat aku bisa melakukan apa yang pimpinan saya buat pekerjaan saya Tuhan. Ya intinya gini aja, intinya setia sih. Yang saya pelajari di Lombok ini, kuncinya setia. Waktu kita setia, pasti Tuhan akan, ya ini bro, masih enak min, ini saya 0. Sama sekali nggak tahu nyukur, puji Tuhan. Semua karena Tuhan, sekarang Tuhan buat bisa nyukur. Jadi apapun permasalahan kita, intinya kalau waktu kita serahkan sama Tuhan, Tuhan akan membuat apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Gunung aja Tuhan bisa pindahin, apalagi cukur itu. Ya, betul. Jadi, apa yang membuat saya semangat? Kalau Tuhan bisa mengubahkan saya dulu, pastinya Tuhan yang sama juga bisa membuat saya nyukur. Dan kabar baiknya, saya sekarang sudah bisa nyukur, puji Tuhan. Semua karena Tuhan.
Jadi apapun yang kita lakukan pasti bisa. Waktu kita bersandar sama Tuhan. Jadi jangan takut melakukan gini. Teruslah belajar. Kalau gagal itu udah pasti. Tapi dari kegagalan itu kita pasti bisa nanti. Terkadang kan kita kan belum mencoba udah gagal kan, udah takut gagal kan. Iya. Itu salah. Jadi ya selama saya 2 tahun di sini ya Tuhan sungguh luar biasa kan. Oh. Luar biasa sekali Bang ya. Iya. Tapi di sini saya dapat beberapa poin. Itu tadi yang pertama setia. Yang kedua itu saya melihat bahwa harus ada itu kedekatan hubungan kita dengan Tuhan itu tadi. Bang. Karena kalau kita tidak memiliki kedekatan atau hubungan pribadi bersama Tuhan, kita akan bosan dan kita akan capek dan kita mulai akan menyalahkan situasi, menyalahkan kondisi, bahkan menyalahkan tempat. Dan bahkan lebih parahnya lagi kita menyalahkan diri kita dan menyalahkan Tuhan. Nah, Sekarang gini, seandainya kalau misalnya nih abang nih belum mengenal Tuhan lebih dekat lah istilahnya atau menerima kasih Tuhan itu, abang pasti berpikir, "Ya, untuk apa saya di sini? Masih banyak hal lain yang saya kerjakan." Pasti seperti itu. ya benar. Apalagi ketika abang merasa atau abang mengalami di sana abang dimarahi, pas abang dengan kata-kata yang tidak menyenangkan hati kita istilahnya gitu kan, mungkin kita down, tapi kita kembali lagi karena kita memiliki hubungan yang erat bersama Tuhan itu tadi. Tuhan itu memberikan kekuatan. Makanya kalau kita berpikir tadi pasti bosan akan cepat. Buat apa saya di sini? Pasti berpikir demikian. Saya bisa banyak ujung-ujungnya kita menjadi betul loncat, kita ke sana sini, ujung-ujungnya tidak bertumbuh. Tapi yang saya dapat tadi kesetiaan ya memang betul sangat luar biasa. Kesetiaan itu tadi. Karena mungkin banyak orang di luar sana yang bisa pandai skillnya, bisa melakukan ini itu, tapi apakah mereka memiliki kesetiaan? Nah, Dan terkadang yang dari nol itu ya Bang ya, yang dari nol, yang tekun, yang ada niat untuk belajar, pasti mereka, saya percaya pasti mereka pun akan diberikan kekuatan. Meskipun mereka mengalami lembah kekelaman istilahnya, atau mengalami tempahan yang begitu sakit, proses yang lebih berat, tapi saya percaya mereka salah satu orang-orang yang lebih menceritakan kebaikan Tuhan itu lebih dahsyat. Karena masalah, ketika ada masalah di situ kita melihat mukjizat. Betul ya Bang ya? amin. Betul, Karena betul. bagaimana kita melihat mukjizat kalau tidak ada masalah? Salah satu kita contoh dari cerita-cerita Alkitab. Di saat pernikahan di Kana, di situ kan ada masalah, kekurangan anggur. Ya benar. Tapi kita melihat mukjizat. Di saat Lazarus mati, di situ ada masalah. Masalahnya Lazarus itu mati. Bahkan ada duka di sana, tetapi ada mukjizat, Lazarus dibangkitkan. Dan bahkan lagi 5.000 orang makan laki-laki waktu Yesus memberikan itu. Masalahnya apa? Tidak ada makanan. Tapi kita melihat mukjizat di sana. Jadi bagi teman-teman semua yang menyaksikan video ini nanti, apapun masalah hidup kita, harapkan mukjizat. Harapkan mukjizat dari Tuhan. Mukjizat itu bukan hanya yang sakit sembuh, yang lumpuh berjalan, bukan hanya, tapi ketika kita menerima kekuatan yang daripada Tuhan, menerima sukacita dari Tuhan, itu mukjizat. Amin ya Bang ya. Amin. Oke. Oke, lalu pertanyaan berikutnya nih Bang. Masih buka pertanyaan ya Bang? Masih. Masih. Banyak pertanyaannya. Nah, ini tadi sudah ini agak gimana ya Bang? Agak lebih dalam lah. Agak dalam. Tadi mungkin agak luar-luarnya sedikit, tapi kita mencoba menceritakan lebih dalam. Nah, jadi abang ini kan udah seorang barbershop yang dari ceritanya sudah kita tahu tadi dari mana, dari nol. Nah, jadi abang ini kan seorang orang Medan gitu kan,
Ya. orang Medan yang berada di Lombok sekarang. Nah, jadi sekarang dalam lingkungan abang ini nih, dalam lingkungan bagaimana sih tanggapan abang dalam lingkungan abang itu? Apakah abang gimana? Pengen menetap tinggal di situ atau ada suatu keinginan untuk memajukan daerah Lombok itu atau gimana nih bang? Kalau kerinduan saya, lingkungan di sini sangat baik. Jadi biar lingkungan baik sama kepada kita gitu ya, ya kita harus tahu diri. Bagaimana tahu diri ya? Kita harus sadar bahwa kita ini perantau. Hmm. Jadi kita harus tahu bersikap. Makanya kalau saya berpikir gini, untuk apa saya jauh-jauh ke sini kalau saya berandalannya di kampung orang itu kan? Iya, iya. Jadi kita harus tahu untuk ngapain kita di Lombok ini ya. Maksudnya apalagi dengan adanya kan saya dipercaya di sini sosial ya lebih berguna lah untuk masyarakat di sini karena masih banyak di sini yang perlu dibantu. Ya saya mungkin jadi jembatan lah. Jadi untuk lingkungan pun ya puji Tuhan mereka sangat welcome kepada kita, sangat baik. Kenapa mereka baik sama kita? Ya karena kita pun melakukan demikian kan? Iya, betul. Iya. Jadi kalau untuk di Lombok ini ya kita lihatlah bagaimana sampai kapan di Lombok ini mungkin untuk saat ini belum ada planning ya saya serahkan aja sama yang di atas. Oh, oke oke. Jadi masih mengikuti alurnya dulu ya Bang ya. Kalau misalnya pengen menetap di sana belum ada istilahnya gitu Bang. Iya, kalau ada nanti jodoh saya di sini kan, ya itu cerita kan. Oh. Jadi sinyalnya ini gimana Bang? Hah? Udah ada sinyalnya atau gimana? Sinyalnya pun belum ada. Oh, belum mungkin Ini entah Bro di daerah Bintang lain. ya langsung dapat sinyal dia kan. Itu langsung sinyal Telkomsel pula dapat itu kan. Cepat 4G pula itu lagi. Kalau sinyal itulah. Kalau sinyal kita belum dapat 4G. Masih apa dia nggak tahu terkadang connect, terkadang ya itulah. Oke, jadi sekarang gimana? Bagaimana tanggapan abang jika ini nih sosok seorang yang abang tuhankan itu tadi, yang abang percaya itu tadi, bagaimana respon abang jika ada yang membenci atau ada yang menghujat atau gitu, atau mereka tidak mempercayai itu, bagaimana respon abang kepada mereka gitu? Ya kalau saya meresponi, kalau orang menghujat saya nggak jadi masalah. Karena kenapa? Ya masalahnya saya pun nggak sempurna. Pasti waktu saya melakukan hal yang baik, ada yang mengatakan nanti sosok baiknya itu udah duniawi itu. Ah ya. Ya soalnya pernah saya lihat umpama ada sosok, mungkin Bro Bintang udah pernah dengar yang tukang keledai itu naiklah bapaknya. Lihat dulu anaknya nggak diajak, nggak naik lagi anaknya, bapaknya naik. Kurang ajar itu anaknya itu, bapaknya di situ jalan naik, mereka dua mereka naik ke keledai itu. Memang kurang ajar orang ini, masa kedelai yang kayak gitu mereka naikin. Jadi kalau kita pengen orang tidak membenci kita gini, kalau kita ikut Tuhan udah pasti dibenci, udah pasti tidak diterima. Karena Tuhan pun demikian. Pasti ada kontroversinya, tapi yang mau saya katakan Tuhan aja diludahi. Waktu Yesus datang ke dunia diludahi. Apalagi saya. Bisa dikatakan saya mantan orang jahat. Ya kalau mereka ngomongin saya peduli amat. Soalnya Tuhan aja udah cukup kok. Jadi saya tidak palsukan pengakuan orang. Saya Tuhan aja udah cukup.
Walaupun orang ngomongi saya, misalnya pernah saya kayak gini diomongi teman saya dari teman saya, apa jawaban saya? Bro, salah yang dibilangnya itu bro. Masih banyak lagi kekurangan saya mau saya bilang itu jawaban saya. Bukan saya bilang nggak benar itu. Soalnya saya masih manusia lah, pasti berbuat salah. Tapi saya percaya ya dari kesalahan, dari kegagalan, ya jangan ulangi lagi kan. Semua kan dari kegagalan, jadi sempurna kan. Saya responi sih nggak terlalu kayak kata-kata zaman sekarang bodoh amat sih gitu. Intinya saya lakukan kerjaan saya, ya itu udah resiko itu. Kalau kita tidak misalnya kalau kita nggak mau diomongi orang, ya jangan melakukan hal yang baik. Ya monoton aja hidupnya, pasti nggak diomongi orang itu. Iya betul. Tapi challenge-nya lurus aja bang ya. Oke bang. Tapi Iya. jadi gini. Jadi bagaimana sih pesan abang atau nasihat abang kepada orang-orang muda yang masih di kehidupannya merasa kalau nakal itu mereka bangga atau melakukan hal-hal yang buruk itu mereka bangga, bahkan untuk berbicara yang tidak secara wajarnya pun ke orang tua itu mereka hal biasa aja, suatu kebanggaan bagi mereka itu bahwa menyangka dirinya itu sudah hebat, lebih jago gitu. Jadi pesan dari abang seorang Bang Willy Simatupang ini untuk mereka generasi muda ini bagaimana? Ya pesan saya kepada teman-teman anak muda gini. Satu, ikut Tuhan itu sangat indah. Jadi kalau kita melakukan hal yang buruk itu tidak sementara aja. Saya bersaksi sedikit. SD saya pakai ganja, SMP saya pakai sabu, dan di keluarga pun sudah dibenci, sudah apalah, nggak ada lagi. Baju saya dirobek-robek foto saya dirobek-robek orang tua saya. Jadi bisa dikatakan tidak dianggap anak lagi. Semua kejahatan yang sekarang yang dilakukan orang, apalah itu udah saya lakukan. Tapi apa yang saya dapat? Tidak ada. Tapi puji Tuhan, waktu saya mengenal Tuhan, maksudnya ya tenar itu nggak ada gunanya. Waktu kita ikut Tuhan sangat indah. Jadi untuk teman-teman anak muda, kalau kalian pengen ya intinya mengenal Tuhan, ya haruslah lebih dekat sama Tuhan. Jangan seperti penggemar saja. Ibaratnya saya penggemar Messi, saya nggak tahu siapa Messi itu, cuma sekedar penggemar. Terkadang kan kebanyakan orang seperti begitu. Ya betul bang. Makanya untuk anak muda, lakukan aja. Kabar baiknya saya usia 16 tahun kenal Tuhan, dan saya pun pengen lebih cepat lagi. Kalau bisa diulang waktu, saya pengen dari SD lah udah kenal, maksudnya secara pribadi. Tapi ya waktunya Tuhan pasti yang terbaik. Jadi untuk teman-teman anak muda nggak ada kata terlambat. Siapa yang dengar ini ikut Tuhan lah, percaya sama Tuhan bahwa Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar melalui kalian. Walaupun kalian dalam broken home, pemakai narkoba sekalipun, udah pemakai narkoba, tapi waktu kalian datang kepada Tuhan, Tuhan akan welcome. Tuhan akan mengatakan pada sini anakku. Bukan Tuhan mengatakan enggak, kau enggak layak. Tuhan yang saya tahu, dia selalu memberikan kita, menerima kita. Kita belajar sama anak yang hilang itu. Waktu anak yang hilang itu datang kepada orang tuanya, apa yang dilakukan orang tuanya? Orang tuanya peluk. Itu bapak di bumi, apalagi bapak di surga. Bapak di bumi aja melakukan ini, apalagi bapak di surga. Itulah ya, untuk anak-anak muda. Jadi mungkin kau terjatuh, mungkin kau lagi remuk sekarang, mungkin kau nggak tahu lagi apa yang kau mau lakukan.
hari ini saya katakan datanglah kepada Tuhan, karena bersama Tuhan ada kedamaian, ada harapan, ada sukacita. Pasti kau jadi berkat. Amin. Jadi sama-sama Amin, kita amin. melakukan, sama-sama kita datang kepada Tuhan, karena bersama Tuhan akan ada harapan, ada sukacita. Amin ya Bang ya. Amin. Intinya kita datang kepada Tuhan ya Bang ya, karena apa? Hal yang kita lakukan di dunia ini, apalagi yang tidak berkenan di mata Tuhan, itu hanya kesia-siaan mata belaka aja ya Bang. Ya, Itu justru membuat liku-liku kehidupan kita itu makin drop. Tapi ketika kita mengenal Tuhan atau membangun hubungan kepada Tuhan, justru kita mendapatkan kedamaian, kita mendapatkan Amin. sukacita, kebahagiaan. Meskipun dunia berkata tidak mungkin, meskipun dunia berkata tidak layak, apalagi dengan intimidasi yang dari luar atau fakta-fakta yang memang kita alami, tapi kehidupan kita tidak tergantung dengan fakta, tapi kehidupan kita karena kebenaran firman Tuhan. Kenapa demikian? Karena fakta yang kita sekarang ini mungkin bisa kita bilang kayak gembel, nggak layak, atau bisa kita bilang nggak memiliki kemampuan apa-apa, tapi percaya ketika Tuhan mau pakai kita, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan welcome kepada kita, percayalah segala perkara itu tadi dapat kita tanggung. amin. Kenapa? Jadi bagi teman-teman juga yang mengalami tadi depresi atau sedang mengalami masalah, putus asa, ingat kembali kepada Tuhan. Seperti Brother Willy Simatupang itu kesaksiannya sangat luar biasa, yang dimana dia yang dulunya tidak mengenal Tuhan, bahkan yang sudah merasa dirinya nggak layak, tapi ketika dia disadarkan Tuhan pakai jadi luar biasa. Dan tujuan kita menjadi berkat semua orang, itu yang sangat luar biasa. Oke Bang, terima kasih buat bincang-bincangnya, sangat luar biasa dan sangat memberkati. Nah, dan terima kasih juga saya sudah diundang. Maaf atas waktunya yang sudah terlambat. Gak apa-apa Bang, terima kasih atas kehadiran Abang aja udah luar biasa, apalagi tanpa bincang-bincangnya ini tambah terberkati lagi. Amin. Oke Bang, intinya kita amin Bang, intinya kita tetap semangat, maju terus, semangat. Dunia ini bisa sementara aja Bang, betul ya Bang ya? Iya benar. Paling-paling kita Depan. cuma tahan 70 tahun. Iya betul. Karena sebelum kita akhiri ini Bang, saya banyak melihat loh Bang, beberapa orang-orang yang itu kalau kita masih hidup Bang, 70 Ya. tahun, sedangkan kalau kita Ya. besok nggak hidup lagi gimana? Ya. Kalau saya Tetap minta banyak. kepada Tuhan 85 tahun. 85 tahun, amin. Amin. Karena gini Bang, ketika kita sia-siakan waktu kita yang sekarang ini, rugi sekali kalau tidak mengenal Tuhan menurut saya Bang ya. Karena kita belum tentu kita bisa hidup besok, atau bisa belum tentu, karena kehidupan itu kan Tuhan yang menentukan. Hidup dan mati di tangan Tuhan. Ya, Yes. bersyukur kita kalau kita hidup panjang kan, belum terlambat kita kembali kepada Tuhan. Tapi masalahnya kalau sempat kita belum mengenal Tuhan, masih di umur muda, tetapi kita melakukan hal ini ketika kita kembali, itu sangat miris menurut saya. Bahkan saya berpikir hidup ini sungguh singkat. Saya berpikir kayaknya baru kemarin saya SD, baru kemarin saya main-main lumpur, main ketapel-ketapel, tapi sekarang mainannya udah beda. Yes, Itulah. boleh lah. Nggak terasa ya. Puji Tuhan juga semua karena kasih karunia Tuhan. Oke Bang, terima Amen. kasih Bang buat waktunya Bang. Yes. Terima Ya, kasih sehat juga terus, Bang. untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Oke Bang, terima kasih Bang. Salam dari Jakarta Bang, ke Lombok Bang. Oke, salam dari Lombok. Tetap semangat. Oke, Orang siap bisa, Bang. Salam orang Bang. bisa ya kita. Yuk, salam Bang. Oke, shalom. Yesus memberkati, Bang. Yesus memberkati. Amin. Amin.